Pemirsa, satu lagi bertambah deretan tenaga kesehatan yang sempat merundung pasien BPJS Yurizal diberhentikan dari tempat kerjanya. Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, diberhentikan pemirsa karena komentar nir empatinya di media sosial. Ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan nir empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk semuanya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dokter forensik yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo Karumga X Jampitsus Febri Adriansyah tidak menemukan luka akibat benda tajam atau luka akibat benda tumpul. Meski begitu, tim forensik meminta publik menunggu hasil pasti ekshumasi dari hasil laboratorium yang memerlukan waktu hingga 2 minggu. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, telah rampung. Fakta baru diungkapkan oleh Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Dan untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan swab terhadap jenazah Sutrimo. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Namun pada waktu kami ekshum tadi sudah tidak ada di ini kan, tetapi kami mencoba melakukan tadi pemeriksaan laboratorium, mengambil dengan cara mensuap ya. Apakah di situ masih ada sisa-sisa dari yang terkandung dari ini, kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan ekshumasi dilakukan melalui 3 tahapan dan melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta ahli laboratorium forensik, toksikologi, DNA, serta histopatologi anatomi. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan, dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keilmuan. Rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam di pemakaman Bantar Agung Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Sampel jenazah yang diambil akan dianalisa di laboratorium selama kurang lebih 2 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi pertama, 2 terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Viral hafalan Al-Quran berhadiah miras pemirsa ternyata akhirnya berbuntut panjang di mana ada dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya dikawal pihak kepolisian dan tertunduk ketika melihat adanya awak media yang menyorot mereka. Nah, ini juga yang sempat memberikan statement permintaan maaf sepertinya di media sosial Threads. Ya, saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama ini. Loh, kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyipok? Kenapa nggak yang lain? Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Ya, tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik pemerintah Provinsi DKI. Guna memberikan efek jera, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses ambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang berani memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian kota Jakarta. Teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Sebelumnya buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara, ratusan warga menggeruduk rumah MC acara itu. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasusnya ke pihak polisi. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Massa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.